Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayat dengan NIM E1S120.026. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu pengenalan SQL dan Entity Relationship Model. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan SQL. Apa itu SQL? SQL merupakan kependekan dari struktur Query Language, yaitu suatu bahasa yang digunakan untuk mengolah data-data yang berada di dalam database berjenis RDBMS atau Relational Database Management System, atau database yang memiliki relasi antara tabel-tabelnya. Fungsi SQL. Terdapat berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan SQL query, tentunya dalam lingkungan database. Yang pertama, menjalankan SQL query pada database. Yang kedua, mendapatkan data dari database. Yang ketiga, mengubah data dari database. Yang keempat, menghapus data dari database. Yang kelima, membuat database baru. Yang keenam, membuat tabel baru. Yang ketujuh, membuat stored products baru. Yang ke-8, membuat permission atau aturan akses pada suatu tabel maupun database. Terdapat paling tidak 4 perintah utama SQL query yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan perintah-perintah kompleks lainnya. Yang pertama select, yang kedua update, yang ketiga delete, dan yang keempat insert. Select. Perintah SQL query yang digunakan untuk menampilkan atau mendapatkan data dari suatu tabel yang berada di database tertentu. Select bintang from nama underscore tabel. Yang kedua update. Update adalah perintah SQL query yang digunakan untuk mengubah data yang terdapat di suatu tabel pada database tertentu. Update nama underscore tabel set nama underscore kolom sama dengan nilai. Yang ketiga ada delete, adalah perintah SQL query yang digunakan untuk menghapus data yang terdapat pada tabel tertentu di database tertentu. Delete from nama tabel where nama underscore kolom sama dengan nilai. Yang keempat ada insert. Insert adalah perintah SQL query yang digunakan untuk menambahkan basis data atau raw data pada suatu tabel di database tertentu. Insert into nama underscore tabel values dalam kurung nilai. Yang kedua, Entity Relationship Model. Apa itu Entity Relationship Modeling? Entity Relationship Modeling adalah sebuah pendekatan dalam merancang basis data, dimulai dengan mengidentifikasikan data yang penting dan digambarkan dalam suatu model. Menurut Connelly dan Beck, Entity Relationship Modeling merupakan permodelan yang berguna untuk digunakan agar mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap data dan penggunaannya. Aspek utama ERD. Yang pertama ada entity, ada relationship type, yang ketiga atribut, yang keempat key atau kunci, yang kelima ada rasio kardinalitas, dan yang terakhir ada normalisasi. Entity atau entitas. Entitas adalah sekumpulan objek dengan properti yang sama yang diidentifikasikan di dalam organisasi atau perusahaan dikarenakan keberadaannya yang bebas atau independen. Terdapat dua tipe entitas. Yang pertama, entitas lemah atau weak entity, merupakan entitas yang keberadaannya bergantung pada keberadaan entitas lain. Contoh, entitas hobi bergantung pada entitas mahasiswa. Yang kedua, entitas kuat atau strong entity, merupakan entitas yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada entitas lain. Contohnya entitas mahasiswa, hobi. Yang kedua ada relationship type.
relationship type adalah sebuah set asosiasi yang memiliki hubungan antar entitas. Ada 3 model relationship type. Yang pertama, ada relationship berderajat 1 atau unary. Yang kedua, ada relationship berderajat 2 atau binary. Yang ketiga, ada relationship berderajat 3 atau ternary. Selanjutnya, ada atribut atau atribut. Atribut adalah sebuah kolom yang memiliki nama pada relasi. Terdapat 3 tipe relasi. Yang pertama, single value atribut, yang kedua multi value atribut, dan yang ketiga composite atribut. Selanjutnya ada key atau kunci. Key adalah sebuah file yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu atau lebih atribut secara unik untuk mengidentifikasikan setiap record. Terdapat 5 jenis key yang biasa digunakan. Yang pertama, candidate key. Yang kedua, primary key. Yang ketiga, composite key. Yang keempat, foreign key. Yang kelima, alternate key. Selanjutnya ada rasio kardinalitas. Kardinalitas rasio adalah sejumlah kemungkinan entitas A berpartisipasi dengan entitas B dalam suatu relationship. Ada 3 jenis kardinalitas rasio, yakni yang pertama one to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga ada many to many, yakni setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi adalah teknik dengan melakukan sebuah pendekatan bottom UO yang digunakan dalam membantu mengidentifikasi hubungan. Tujuan normalisasi yang pertama adalah menghilangkan kerangkapan data, yang kedua ada mengurangi kompleksitas, dan terakhir ada mempermudah pemodifikasian data. Contoh soal. Pada saat terdaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambarkan IRD-nya. Jawabannya untuk entitasnya, mahasiswa, KAP atau kartu anggota perpustakaan, dan buku. Untuk atribut, ada nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Untuk relasi, daftar pinjam. Berikut adalah gambar RID-nya. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.